Ya. Kemudian ketemu angin yang dari arah barat, lalu terjadilah di sini juga ada sirkulasi siklonik, itu lembab. Karena penguapan dari air hangat. Yang lembab ini itu modal utama untuk pembentukan awan-awan hujan. Pecahlah terus jadi hujan bareng. Iya. Tumpaknya di Jabodetabek. Mohon diperhatikan pantai-pantai Samudra Hindia, mulai dari bagian selatan Sumatera, menerus sampai selatan Jawa. Diprediksi musim kemarau ini jadi lebih pendek. Ini terhambat oleh dinamika atmosfer yang ada di Kepulauan Indonesia. Ini kan bulan purnama, itu terjadi pasang maksimum. Kami mohon terus agar memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim. Prediksi ini menjadi terganggu oleh kemunculan fenomena sesaat. Inawis BMKG Go Ide. Silakan untuk merencanakan berwisata di pantai. BMKG memperkirakan musim kemarau di Indonesia pada tahun 2025 akan mengalami kemunduran dan durasi yang lebih pendek dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Fenomena kemarau basah diprediksi terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, di mana curah hujan masih tetap tinggi saat musim kemarau berlangsung. Pagar Taman Mangu jebol, waspada untuk... Hingga akhir bulan Juni, BMKG mencatat baru sekitar 30% zona musim di Indonesia yang telah memasuki musim kemarau. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan kondisi normal yang biasanya mencapai 64% pada periode yang sama. BMKG memproyeksikan puncak musim kemarau akan terjadi pada bulan Agustus di sebagian besar wilayah Indonesia. Namun, durasi musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih singkat. Fenomena curah hujan tinggi selama musim kemarau terjadi akibat melemahnya monsun Australia serta suhu muka laut yang tetap hangat di selatan Indonesia. Ditambah aktivitas gelombang atmosfer seperti gelombang Kelvin, konvergensi angin, dan belokan angin di wilayah Jawa. BMKG mencatat curah hujan di atas normal sejak bulan Mei dan kondisi ini diperkirakan berlanjut hingga Oktober 2025. BMKG juga mengingatkan potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Sejumlah wilayah yang diprediksi mengalami curah hujan tinggi selama musim kemarau meliputi Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sebagian Kalimantan, sebagian Sulawesi, dan Papua bagian selatan. BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak cuaca ini terutama di sektor pertanian. Kondisi kemarau basah dinilai dapat menguntungkan sektor pertanian padi namun meningkatkan risiko hama dan penyakit pada tanaman hortikultura. BMKG mengajak seluruh masyarakat untuk terus memantau perkembangan cuaca dan melakukan adaptasi bijak menghadapi perubahan pola iklim. Hujan deras, banjir, dan juga longsor melanda sejumlah daerah dalam beberapa hari ini. Apakah beberapa hari ke depan cuaca serupa akan juga terjadi? Saya akan bertanya langsung kepada Kepala BMKG, Ibu Dwi Korita Karnawati dalam program One on One. Ikuti saya. Di Bogor 157, tapi pelanggan kan.
Halo Bu, izin Bu, saya Lukman Bu dari Bandoan. Pak, selamat iya, datang. Bu. Ya, Pak. Ini tim dari BMKG. Oke, Pak. Oh iya, Bu, izin mengganggu, kami pengen bertanya-tanya seputar cuaca ini kan kemarin beberapa hari kan Jabodetabek lumayan parah. Di luar sana juga ada beberapa seperti Sulawesi dan sebagainya. Ya. Nah, kami boleh Bu ya berhenti ngobrol-ngobrol ya? Silakan Pak. Ini karena musim liburan juga, biar nanti pemirsa kita kalau mau liburan apa biar mereka tidak salah pilih tempat. Betul. Ya. Bu, ini langsung Bu pengen ketika sebetulnya kemarin ada banjirnya yang cukup, Jakarta termasuk mungkin udah agak lama nggak seperti kemarin. Puncak Megamendung juga parah ya, saya lihat itu. Saya di sini sebenarnya bukan membandingkan lebih parah mana tidak, tetapi apapun itu kan tetap sama-sama parah. Yang ingin kami tanyakan adalah apa sih bilang terjadi di kemarin sampai hujannya sederas itu ekstrim sekali. Padahal ini musim kemarau, Bu. Betul, betul. Nah, memang pertama kali sebelum menjawab, kami dari BMKG ini juga turut prihatin ya dengan fenomena yang terjadi. Meskipun sebelumnya sudah terprediksi dan disampaikan peringatan dini. Tapi kita bisa memahami ya, kayaknya kok aneh di bulan Juli, sehingga barangkali itu hal yang mungkin membuat orang menjadi kurang percaya. Ini kayak orang ngimpi aja ya. Nah, sehingga peringatan dini yang pertama kami sampaikan tanggal 28 Juni. Berlaku untuk sepekan. Jadi sampai tanggal 4 Juli. 4 Juli ya. Pekan pertama Juli berarti ya? Iya. Tidak hanya untuk cuaca di darat, tapi juga di maritim. Karena beliau kan Direktur Meteorologi Maritim. Dan juga di penerbangan, Direktur Meteorologi Penerbangan. Dan beliau Direktur Meteorologi Publik. Nah, kenapa itu terjadi? Bagaimana kami bisa mendeteksi ya? Deteksi awal di bulan Maret, jadi jauh sebelumnya. Dari klimatologi BMKG memprediksi musim kemarau yang akan terjadi di tahun 2025 diprediksi akan mundur. Dan curah hujan di musim kemarau diprediksi akan terjadi sifatnya di atas normalnya. Sampai kapan itu, Bu? Nah, itu prediksi itu berlaku mulai Mei dan diprediksi sampai Oktober. Oktober. Berarti masih beberapa minggu, beberapa bulan ke depan harus waspada terus ya? Iya, prediksi dikeluarkan Maret untuk durasi dari Mei sampai Oktober. Dan saat itu dituliskan bahwa diprediksi musim kemarau ini jadi lebih pendek karena mulainya terlambat, selesainya kurang lebih sama. Dan diprediksi puncak musim kemarau bervariasi antara Juli Agustus. Nah, sehingga satu musim kemaraunya kemungkinan terlambat dan terbukti ya ini. Dan masih curah hujan di atas normal. Nah, dan itu terjadi curah hujan benar itu ya. Tapi itu kan prediksi jangka panjang itu kurang lebih Maret ke arah Mei, jadi 2 bulan sebelumnya. Nah, kemudian di bulan, kami kan terus mengupdate setiap bulan. Di bulan Juni terjadilah fenomena yang sifatnya temporer. Kalau tadi itu kan iklim. Itu fenomenanya tuh bulanan sampai beberapa bulan ya, sebulan sampai bahkan biasanya 10 hari sampai katakan 6 bulan. 6 bulan, Nah, di tengah arena bulanan tadi terjadilah event-event yang sifatnya sesaat. Beberapa hari sampai 1 minggu lah, sepekan. Nah, itu kami yang mengamati itu istilahnya cuaca, bukan iklim. Nah, jadi di dalam background iklim yang diprediksi bahwa musim kemarau itu akan terlambat dan curah hujannya akan di atas normal, terjadilah fenomena cuaca. Ya, cuaca seperti ini. Nah, ini menjelaskan kenapa kemarin terjadi seperti itu ya. Jadi pertama, secara bulanan memang curah hujannya di atas normal.
Lalu secara harian itu terjadi adanya sebetulnya musim kemarau itu akan masuk terjadi apabila ada monsun. Monsun itu angin yang bertiup dari Australia, itu angin yang dingin, kering, masuk ke wilayah Indonesia. Oke, sebentar Bu, biar penonton juga paham. Saya juga ini saya mau di sini nanya. Ini yang kayak warna-warna. Itu arah ini laut, bukan ini warna dasarnya laut. Ini darat. Daratan. Yang kuning-kuning ini juga darat ini wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia. Oke, biar ini nanti karena panah-panah ini bingung itu apa sih warna begitu. Oke. Iya, bagus. Baik Bu. Nah, ini panah-panah ini arah dan kecepatan angin. Angka ini kecepatan, panah menunjukkan arahnya. Semestinya ini kan dari monsun ini masuk ke wilayah Indonesia membawa uap air yang kering dan dingin. Maka biasanya musim kemarau itu hujannya berkurang karena di sini dari gurun kering. Makanya hujannya berkurang dan dingin. Karena di sini dingin, musim dingin di Australia. Namun sesuai prediksi iklim itu kayaknya fenomena itu terhambat, terhambat karena ada arena di sini, istilahnya sangat kompleks ya. Maksudnya ini terhambat oleh dinamika atmosfer yang ada di Kepulauan Indonesia. Apa itu dinamikanya? Nah, di sini karena perbedaan tekanan, adanya pertemuan angin ya yang dari arah timur, kemudian ketemu angin yang dari arah barat, lalu terjadilah di sini juga ada sirkulasi siklonik. Sirkulasi siklonik itu karena pengaruh kondisi tekanan di laut ya, tekanan udara. Jadi kayak putaran kayak turbulens gitu ya? Kayak turbulens. Sehingga pertemuan ini juga tidak hanya bertemu, tapi juga sebagian membelok karena terhalang ini Pak, sirkulasi siklonik C ini. Dia membelok dan melambat ya. Kalau bertemu itu kan pasti bertemu itu melambat ya, melambat. Kemudian di sisi utaranya Filipina, saat itu ada tropical cyclone, badai tropis. Nah, tadi kejadiannya kan di Indonesia sini, di bawah sini, di bawah sini. Nah, di sini tadi bawah ada sirkulasi siklonik, di sana ditarik ada jadi kayak menghisap gitu. Sehingga angin-angin tadi itu membelok seakan-akan terhisap ke arah atas. Nah, pertemuan sudah membuat lambat antara dua angin dan terhalang oleh tropical cyclone. Terhalang oleh sirkulasi siklonik, pusaran ya. Kemudian seakan-akan terhisap oleh badai tropis, Danis ya namanya, badai tropis Danas ya di utara Filipina dekat Taiwan. Nah, sehingga ini membelok ke sana. Pembelokan itu semakin membuat perlambatan. Kejadiannya selama beberapa hari. Perlambatan itu juga memacu terbentuknya awan-awan hujan. Nah, apalagi karena monsun yang kering ini terlambat masuk, suhu muka air laut yang ada di perairan Indonesia itu masih hangat. Harusnya sudah terpengaruh dari Australia, sudah mulai mendingin, itu masih hangat. Akibatnya kalau hangat itu kan penguapan juga masih intensif. Udara di wilayah Indonesia bagian selatan ini di Jawa Barat, Jabodetabek itu lembab karena penguapan dari air hangat. Yang lembab ini itu modal utama untuk pembentukan awan-awan hujan. Apalagi anginnya berhenti, anginnya perlahan. Karena harus membelok kan dia harus ngerem ya. Kita mau belok kan kita berhenti dulu ngerem. Nah, itu yang memacu pertumbuhan awan-awan hujan. Jadi berbagai fenomena, melambatnya masuknya monsun Australia, adanya sirkulasi siklonik, adanya pertemuan angin dari arah timur dan barat, kemudian adanya badai tropis, itu berinteraksi bersama, mengumpulkan uap-uap air yang terpacu karena suhu muka laut yang hangat, terpacu untuk membentuk awan-awan hujan. Sehingga awan-awan hujan yang terbentuk itu intensif, makin banyak gitu ya. Dan stagnan, tidak bergerak. Jadi bergeraknya sangat lambat, sehingga awet
dan turun sebagai hujan. Sebagai contohnya Mbak, tolong saat kejadian tanggal 6-7, radarnya yang menunjukkan tumpukan awan-awan hujan. Itu Jawa Barat, bagian barat, itu hampir nggak kelihatan dari radar karena penuh awan-awan hujan. Berarti mungkin Bu izin, kalau saya salah koreksi, gampangnya berarti karena ada pertemuan itu awan-awan ngumpul, yang namanya bertambah makin banyak nih. Terus mungkin bahasa kasar awamnya pecahlah terus jadi hujan bareng. Tumpleknya di Jabodetabek. Jabodetabek dan Jawa Barat, Jabodetabek. Paham itu. Tapi penyebabnya apa? Ada berbagai itu, fenomena. Betul. Itu. Sekarang jam 1, ini jam 1. Cara masih bersih. Betul. Tapi ada merah di situ. Merah itu hujan lebat di Jakarta bagian barat ya, atau Tangerang. Ya, Tangerang. Itu udah merah. Jam 2 siang. Jam 2 siang tuh Tangerang udah hujan lebat. Nah, kalau kuning itu hujan sedang, hijau rendah. Tapi ada sebagian kecil hujannya lebat juga ya, merah. Kalau yang biru ini apa, Bu? Ringan. Ringan. Jadi paling rendah lagi. Gerimis-gerimis ya. Nah, ini kan makin gede nih awannya. Jam 3. Jam 3 itu udah segini. Tadinya kan cuma kecil. Cepat sekali kan? Jam 15 sudah sebesar. Dan ini semakin meluas. Sini relatif stabil ya. Ini semakin nih, lihat ini jam berapa ini? Ini jam setengah 4. Setengah 4 udah, jam 3 tadi pagi segitu setengah 4 udah penuh nih DKI. Setengah 4 sore ya? Setengah 4 sore. 15.30 ya. 15.30. Nah, terus ada lagi, ini tanggalnya tanggal berapa ya? Ini masih tanggal 6, Bu. Tanggal 6. Ini kalau ngeliat dari grafik ini semua, ini kan hampir di sekitar Bogor dan atas sana lah ya. Ini dikerumunin awan hujan semuanya. Ya jadi kalau ini hujan ya pantas lah, kalau nggak ke Jakarta kemana lagi kan gitu. Iya, bawahnya kan Jakarta, Bekasi, Tangerang. Apalagi di Jakarta juga jadi Jakarta tuh serangan dari arah atas dan dari barat. Karena yang banyak itu barat ya. Betul. Yang barat itu yang merah. Karena barat sampai ke Tangerang kan? Sampai Tangerang. Ini masih tanggal 6 ya. Tanggal 5 coba, tanggal 5 tuh yang gede dari puncak. Tanggal 5 tuh sampai itu nanti tampilkan yang ISO height-nya. Biar ketahuan nanti. Abis ini ISO height-nya ya. Coba tanggal 5. Ini tanggal berapa, Mas? 5, bukan? Ini tanggal 5. Nah, 5. Coba dimainkan lagi. Tanggal 5. Nah, ini kan awan mulai tumbuh nih, awan mulai tumbuh. Caranya tumbuh gitu dia. Siang, pagi itu masih bersih Jakarta. Yang banyak awan di puncak nih. Betul. Kan? Di puncak Jakartanya masih bersih. Iya, Jakarta masih bersih. Nah, ini memang tanggal 5 itu yang banyak hujannya dari puncak. Jakartanya relatif tidak begitu. Jadi nanti ada peta lagi yang menunjukkan bagaimana curah hujan di puncak di tanggal 5. Ya kalau melihat ini Depok aja masih relatif bersih ya. Iya. Kalau perkara dia kebanjiran berarti dari atas. Aliran ya. Dari atas. Dari atas ke bawah ya. Ini jam berapa ya? UTC 10.25, jam 5. Jam 5 sore ini Depok mulai. Iya, udah mulai betul. Terus lanjut. Selatan, tanggal 5 ya. Dari selatan. Ini baru mulai sedikit-sedikit masuk ke Jakarta, tapi yang besar di sini di puncak itu tanggal 5. Sekarang tanggal 7. Enggak, itu sampai akhir mana? Polnya tanggal 5. Coba. Jadi kita ingin tahu Jakarta tuh seberapa besar awannya di tanggal 5. Memang Jakarta tidak terlalu besar. Perkara tanggal 5 Jakarta banjir itu dari atas. Dari sini. Ini kalau kita lihat Bogor semua udah ketutup air ya, tutup hujan semua ya. Iya. Mungkin menambahkan walaupun di sini mungkin kuning, tidak merah, tetapi terus-menerus sepanjang itu jadi juga lama. Jadi frekuensinya ya terus ya, nggak berhenti. Frekuensinya terus sehingga volume curah terus bertambah meluap. Tapi nggak kebayang kalau waktu itu ternyata ininya merah semua. Selesai lah ya. Yang gerimis saja, tidak terlalu besar aja. Karena berjam-jam. Betul. sedang, bukan gerimis tapi sedang, ini nggak gerimis. Coba maaf yang sebelah kiri bisa ditayangkan ISO heat. Dibawa yang gede sini, mohon bisa dibawa yang kebesar. Ini
ini kan awan hujan dari radar. Betul. Sekarang kita hitung curah hujannya. Boleh, Bu. Ya, curah. Ini hasil observasi. Jadi kita ukur itu kan dari radar untuk prediksi dan peringatan dini. Nah, sekarang teman-teman tuh mengukur. Dibuktikan hujannya turunnya berapa mili. Nah, ini beliau ini yang ukur ya. Nah, ini kelihatan mulai tanggal 5-6 Juli itu berarti yang itu kelihatan merah. Jadi hasil pengukuran di lapangan ada alat ukur. Itu merah itu berarti curah hujannya sampai nggak kelihatan. Ada yang ungu itu sampai 157. Ini kategori. Oh, yang ini ya, ekstrim ya. Itu di sana di IPB Bogor kami pasang alat. Itu curah hujannya tercatat 157,4 yang warnanya ungu. Tanggal 5. Itu curah hujan tertinggi di tanggal 5. Dan itu kelihatan merah melidah gede. Berarti hujannya yang banyak itu di sini puncak. Jakarta kan hijau, ada sedikit di atas di sekitar pantai utara. Nah, tanggal 5. Nah, sekarang tanggal 6. Coba radarnya tadi dimainkan tanggal 6. Jakarta mulai muncul awan. Ya kan tadi. Nah, itu jadi curah hujannya di lapangan merahnya itu ya dari puncak menerus sampai masuk Jakarta bagian selatan dan juga di Tangerang. Tapi kalau melihat dari hasil radar sih namanya? Radar yang itu ini perhitungan observasi lapangan. Kalau hasil observasi, kalau kita melihat dari keterangan warna-warna ini, hampir semua sebenarnya merata turun air ya? Turun air, ya, tapi kan? Yang paling deras, paling tinggi itu yang di merah sampai ungu. Ya, coklat itu sudah mulai ya, itu sangat lebat. Tapi yang hijau juga sedikit banget tuh kalau kita. Hijau sedikit ya. Jadi artinya sebetulnya kalau pada kondisi seperti ini, mau secanggih apapun mengatasinya, tetap nggak kuat ya. Kan itu poinnya ya. Itu. Memang ini ekstrim banget ya. Ekstrim atau sangat lebat itu yang merah. Iya, karena saya sudah mulai baca-baca di media di luar itu udah ada ini karena kesana ngirim sini kirim-kirim. Padahal yang ngirim kan sebenarnya dari atas itu loh. Kita mencoba karena ini ada data aja berani ngomong kan. Kalau nggak ada data saya nggak berani itu. Artinya, dan sebetulnya ini pun kan juga udah diprediksi. Tadi mulai 28 Juli, diulang 3 Juli berlaku untuk 4 Juli sampai 12 Juli. Dikeluarkan peringatan dini. Namun kalau sebesar ini ya saya nggak tahu, yang tahu pemerintah daerah ya. Peringatan ini diberitahu. Nah ini kira-kira kalau biasanya Bu, ini kan sudah sampai tanggal 12 Juli ya berarti. Kalau yang untuk di 12 Juli itu berarti minggu pekan ini ya, gitu kan? Udah kalau yang pekan berikutnya sudah keluar kira-kira akan seberapa turun dari perakiraan yang sekarang ini? Nah, itu terjadi pergeseran ya. Mungkin dari sini bisa di mana? Di sini juga boleh deh. Ini udah nggak dipakai kan? Yang tadi streamline itu yang kelihatan bergeser yang ada ke arah tengah itu ditunjukkan dari mana? Yang NGO itu. Oke, boleh. Yang mudah ini agak rumit nih nanti mereka. Yang streamline ini rumit. Yang itu coba yang streamline ini Bu? Ya. Jadi fenomena tadi, ini tanggal berapa ini? Ini tanggal 6. Kita lihat yang tanggal 9. 9 ini kan sudah mulai lemah nih. Yang menyebabkan yang tadi menyebabkan pusaran itu udah hilang. Ini tanggal hari ini 9. Hari ini. Terus yang di atas yang badai tropis udah hilang. Relatif tidak ada jadi sudah ini nggak ada siklon ya. Tapi fenomena tadi curah hujan tinggi itu diprediksi akan bergeser ke arah timur, tengah dulu dan timur. Berarti artinya dalam beberapa minggu ke depan sampai Oktober tadi tetap harus waspada ya, karena kita akan masih ada potensi hujan yang di atas rata-rata. Di atas rata-rata, di atas normal. Dan wilayahnya lebih yang terdampak itu di sekitar Indonesia bagian tengah. Bu, itu bagiannya Indonesia tengah mana saja, jangan dijawab dulu. Kita lanjut lagi segmen berikutnya Ibu ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan boleh lagi usai jeda. Tetap bersama kami di One on One.
BMKG memperkirakan wilayah utara dan timur Indonesia akan mengalami curah hujan tinggi sepanjang tahun 2025. Kalimantan dan Sulawesi menjadi fokus wilayah dengan risiko curah hujan lebat yang tinggi. Dinamika atmosfer dan laut menjadi pemicu utama meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. BMKG mengidentifikasi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan sebagai wilayah dengan potensi curah hujan lebih dari 300 mm per bulan pada periode Mei hingga Juli 2025. Di wilayah Sulawesi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara juga diperkirakan mengalami curah hujan tinggi pada periode yang sama. BMKG menyebutkan hujan dengan intensitas sangat lebat terjadi di beberapa wilayah pada awal tahun 2025. Di antaranya Kalimantan Timur dengan curah hujan mencapai 229 mm per hari dan Sulawesi Tengah dengan curah hujan mencapai 192 mm per hari. BMKG mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca terkini dari sumber resmi dan melakukan langkah pencegahan yang diperlukan. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di One on One. Saya masih bersama Ibu Kepala BMKG ya Bu. Kita lanjutkan yang tadi Bu, semakin berjalan ini cuaca ekstrim ternyata masih harus kita waspadai. Tadi sempat saya tanya daerahnya mana saja, boleh kita lanjutkan mana saja Bu nanti itunya. Baik, jadi BMKG telah melakukan prediksi untuk sepekan ke depan, mulai hari ini sampai tanggal berapa? Tanggal 15. Oke, tanggal 15. Tanggal 9 sampai tanggal 15. Dan trennya akan bisa kita lihat di sini. Nah, ini bisa kita lihat yang warna, nggak bisa tembus ya? Tembus. Nah, ada, saya lihat ke putih merah. Kita lihat mulai hari ini Jawa Barat, Jabodetabek. Ini kan sudah mulai tidak ada merah-merah lagi. Paling hijau. Hijau tuh masih hujan. Hujan ringan. Tapi ya. Hujannya hijau tuh ringan. Hujan ringan Bu. Sampai setengah sampai 20 mm. Itu masih ada. Tapi relatif makin bersih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini Jawa dan Bali, Lombok ini bersih ya. Tapi trennya justru di utara, lebih ke utara, ke tengah seperti yang kami prediksi sebelumnya. Jadi di Kalimantan ini ternyata merah-merah. Ini berarti hujan sangat lebat. Itu bisa mencapai 100 hingga 150 mm. Ini di Kalimantan Timur ya. Di barat, tengah. Bahkan ya. Ada yang hujan ekstra ya Bu itu? Yang ekstrim tuh? Ekstrim ada yang ungu. Iya sedikit tuh. Yang ungu, ini di Kalimantan Timur. Nah ini harus diwaspadai. Nah ini sudah diprediksi beberapa hari kemarin, beberapa hari yang lalu. Untuk hari ini. Jadi hari ini tuh Kalimantan ini harus sudah siaga hari ini. Hari ini siaga. Ini prediksi dari kemarin ya. Kemudian juga selain Kalimantan, Sulawesi juga di sini kita lihat di beberapa provinsi ini yang merah-merah ini ya. Dan kemudian selain Sulawesi ini juga di Maluku. Nah, ini kelihatan kayak ada yang ungu. Udah ekstrim itu ya? 2 hari atau sehari yang lalu itu sampai 300 mm. Nah ini juga lebih dari 150 mm. Nah berarti dimungkinkan karena pernah sampai 300 mm beberapa hari yang lalu. Kemudian nanti trennya terus bergerak, jadi di barat semakin rendah curah hujannya, tapi terus ke timur semakin tinggi. Ini tanggal 9. Coba kita lihat tanggal berikutnya. Bu, tapi artinya sambil melihat yang tanggal berikutnya, artinya meskipun di sini sudah mulai bersih, agak hujannya ringan, bergeser ke Kalimantan dan sebagainya, tapi kan bukan berarti di sini sudah dipastikan aman kan Bu? Tetap harus waspada kan? Ya kalau waspada ya masih ada potensi curah hujan meskipun saat ini diprediksi ringan. Kenapa masih harus waspada? Itu tadi kan ada fenomena yang sifatnya bulanan, sudah diprediksi beberapa bulan yang lalu yaitu musim.
namun juga ada fenomena yang sifatnya harian sampai mingguan. Ini kan prediksi kemarin, dilakukan kemarin. Tapi kita tidak tahu, asumsinya ini kondisi fenomena alamnya seperti tanggal 8 ya. Tapi kita tidak tahu, misalnya tanggal 10 tiba-tiba muncul sirkulasi siklonik di sebelah sebelah barat Bengkulu lagi, atau di utara muncul lagi badai tropis. Sehingga prediksi ini menjadi terganggu oleh kemunculan fenomena sesaat itu. Makanya masih tetap perlu waspada. Nah, prediksi yang dilakukan ditayangkan pada gambar ini berdasarkan asumsi bahwa sirkulasi siklonik yang ada di sebelah di Samudra Hindia sebelah barat Bengkulu itu sudah selesai. Kemudian badai tropis di utara Filipina, antara Filipina Taiwan juga sudah punah, sudah berhenti. Nah, ini fenomenya seperti ini. Berarti kan ini kan tadi prediksinya sampai tanggal 15 ya. Ya, berarti nah ini pemirsa. Nanti Papua lebih, coba yang 12 sebentar Pak. 12 terus 15. Jadi semakin ke kanan, ke timur. Nah, ini tanggal berapa Mbak? 12. Nah, Ambon, Maluku yang tadinya banyak merahnya udah hilang, turun. Geser, tapi bergeser ke timur, ke Papua, apalagi tanggal 15. Tanggal 15 juga sama ya kurang lebih nih. Nah, ini makin bergerak ke timur. Ya. Jadi semua perjalanannya makin ke timur sana ya? Iya, seperti itu. Ya pemirsa, ini kalau ngeliat dari penjelasan dari Ibu Jukerita kan bergeser ke sana terus. Tapi ingat pemirsa, ini masih ada waktu libur, besok Sabtu Minggu. Boleh liburan, bukan kita di sini aku dokutin nggak boleh liburan Bu ya. Silakan, tapi cek informasi cuaca, perkembangannya seperti apa. Nah poinnya itu ya pemirsa, jadi kami di sini bertanya langsung ke BMKG, bukan untuk nakut-nakutin, tapi ini adalah untuk memberikan informasi bahwa masih ada waspada. Kemungkinan apa aja bisa terjadi. Ini faktor alam masalahnya. Apalagi tadi Ibu sendiri menjelaskan bahwa ada kemungkinan terjadi yang apa sih, perubahan apa yang tadi sangat cepat gitu Bu ya. Jadi ya, mendadak, di luar yang sudah diprediksi ya. Ya, mendadak, dinamikanya itu sangat cepat berubah. Itu makanya perlu update. Peringatan dini dan informasi itu selalu diupdate karena menyesuaikan perkembangan dinamika itu. Dan itu mulai dari ujung tadi, mulai Pulau Jawa sampai ujung timur sana tadi semua ada kebagian nih, kebagian warnanya. Jadi tidak pilih-pilih Jawa aja ternyata Bu ya. Jadi semuanya harus waspada. Nah Bu, mohon maaf sebentar. Karena berbicara liburan. Betul. Liburan itu kan tidak hanya berwisata. Betul. Berwisata di darat ya. Di pegunungan gitu. Tidak hanya di situ. Kalau di pegunungan kan nanti potensi longsor. Di dataran banjir. Betul. Tapi juga banyak yang senang atau gemar berwisata di pantai. Nah, diving gitu ya. Ya, berarti harus ada cek perakiraan cuaca, kondisi gelombang. Nah, ini silakan bisa ditayangkan itu di mana? Inawisnya di tengah. Ini juga bisa diprediksi. Kondisi gelombangnya di sini nih, nanti akan muncul di sini. Silakan. Nah, ini wilayah bisa muncul ya. Saya tunjuk aja. Boleh. Ini Pulau Jawa ya, Pulau Sumatera, ini Nusa Tenggara Barat Timur ya. Kita tahu Kalimantan, ya Sulawesi ya. Nah, ini Samudra Hindia. Mohon diperhatikan pantai-pantai Samudra Hindia, mulai dari bagian selatan Sumatera, menerus sampai selatan Jawa. Ya. Ibu mau pakai ini? Boleh gitu. Nah, lumayan. Ini selatan Bali nih. Bali kan banyak yang suka diving, juga selancar, itu surfing. Ini warnanya orange. Nah, orange ini berarti menunjukkan tinggi gelombang 2,5 sampai 3 meter. Jadi kita bisa ngukur nih, saya nggak bisa berenang. Kalau saya nggak berani, 2,5 sampai 3 meter. Nah, itu tinggi gelombangnya bisa terbaca nih terutama di Samudra Hindia. Namun semakin ke timur, tinggi gelombangnya semakin turun. Ini mana ini sebentar nggak kelihatan. Ini Nusa Tenggara Timur nih. Ini di Samudra Hindia ini 2 hingga 2,5. Kemudian ini semakin turun semakin hijau. Nah, kalau di Laut Jawa ini biru
Biru itu rendah ini. Sebelah ini nih biru. Ini setengah meter. Setengah meter. Jadi mungkin kalau berwisata di Laut Jawa sih oke ya. Nah, yang kuning itu meningkat lagi. Kuning itu bisa sampai 2 meter. Jadi ini ada semua. Bu, tadi ini yang berapa? Sekitar 3 meter itu daerah mana, Bu? Bali ya? Ini yang warnanya ini. Ini selatan Sumatera bagian selatan, menerus lewat Jawa, Bali sebenarnya sudah mulai orange muda. Bali sudah agak rendah. Ini berarti kalau selatan Jawa Bali itu sampai 2,5 aja, nggak nyampe 3. Daerah Laut Parangtritis dan sebagainya lewat ini ya? Iya, itu bisa sampai 3 meter, 2,5 sampai 3 meter. Bali itu 1,5 sampai 2,5 meter, lebih rendah. Nah, kalau Laut Jawa relatif biru itu setengah meter, sekitar setengah meter itu. Nah, ini untuk hari ini. Kita mau berwisata tanggal berapa? Kita geser. Mau lihat besok tanggal 10. Coba kayak apa kondisinya? Coba digeser. Ini kan tanggal 9. Nah, tanggal 10 kondisinya masih, ini tanggal 12 Juli. 12 Juli masih sama, kurang lebih. Masih sama, ya? Jadi masih sama. Jadi hati-hati. Boleh, tapi hati-hati ya. Silakan kalau kira-kira nggak sanggup air setinggi itu ya jangan dipaksa. Ini sampai mungkin terakhir tanggal berapa? Tanggal 15 juga masih. 15 coba, 15 masih ya, Mbak. Ini berarti seluruh pantai selatan Jawa ya? Jawa dan Jawa. Ya, kalau dan yang Sumatera sini bagian selatan ya sampai ke Bali ya? Iya. Kalau di Pasifik aman ini kayaknya. Berarti ada Pelabuhan Ratu, Parangtritis, ya. Tempat-tempat wisata itu. Kalau Ancol nggak masukin ya? Ancol nggak masuk utara kan? Utara nggak apa-apa, insya Allah. 15 bisa nggak? 15 ini diklik. Ini ada di website Inawis. Inawis BMKG Go ID. Silakan untuk merencanakan berwisata di pantai atau berlayar. Ini tanggal berapa ini? Tanggal 15. Ini udah jadi kuning. Kuning itu apa? Ketinggiannya hanya 2 meter. Tertinggi 2 meter. Dari berapa ini? Dari 1,5 sampai 2 meter. Jadi ini kalau ingin aman ya sekitar tanggal 15. Seperti itu. Jadi bisa dicek, ini interaktif ya, bisa cek seperti itu. Merencanakan berwisata. Itu nanti ngeceknya di web internet ya? Di web Inawis ya. Inawis. Jadi itu pemirsa, ini tadi mungkin saya sedikit merangkum sedikit, Bu. Jadi kalau mau berwisata di pantai itu sampai tanggal berapa tadi? 12 ya yang masih tinggi itu. Mulai dari Sumatera sampai selatan Bali. Sumatera bagian selatan. Sampai selatan Bali. Selatan Bali ya itu. Jadi pemirsa, ini karena kebetulan kita ini sekarang ada di Jakarta ya, kemudian kita ada di Jawa, jadi paling dekat adalah mulai dari Pelabuhan Ratu, Parangtritis ya, daerah-daerah Parangtritis lah, terus Pacitan, Pangandaran, sampai Bali sana perlu waspada, sampai Banyuwangi ya, perlu waspada berarti Bu ya, jadi harus waspada karena laut juga nggak cuman longsor, nggak hanya banjir, tapi lautnya gelombangnya juga tinggi. Itu jadi perlu hati-hati. Nah, maaf, penerbangan. Penerbangan. Baik, ini soal penerbangan Bu, sama apa saja potensi yang lain kita bahas di segmen berikutnya, Bu. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi usai jeda. Tetap di One on One. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait potensi gelombang tinggi dan banjirop di wilayah Laut Jawa bagian selatan. Peringatan ini dilansir di tengah momen libur panjang sekolah yang memicu aktivitas wisata di kawasan pantai. BMKG memperkirakan gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Laut Jawa bagian selatan dapat mencapai ketinggian 2,5 hingga 4 meter. Kondisi ini dipicu pola angin timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 8 hingga 25 knot. Wilayah yang diperkirakan terdampak meliputi perairan selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Peringatan berlaku mulai 10 hingga 16 Juli 2025. Selama periode tersebut, BMKG juga mengingatkan potensi banjirop akibat kombinasi pasang maksimum air laut dengan gelombang tinggi. Wilayah pesisir selatan Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur diprediksi paling berisiko mengalami banjirop. BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama yang berencana berkunjung ke kawasan wisata pantai selama libur sekolah. Warga juga diminta untuk menunda aktivitas di sekitar pantai dan perairan hingga kondisi dinyatakan aman. BMKG mengajak masyarakat untuk terus memantau informasi cuaca dan peringatan resmi melalui kanal BMKG. Untuk informasi lebih lengkap, masyarakat dapat mengakses situs resmi BMKG atau aplikasi Info BMKG. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di One on One. Saya akan melanjutkan lagi dengan Bu Kepala BMKG ya Bu Dwi Korita. Tadi sempat singgung soal dampak-dampak, ternyata ada maksudnya ombak tinggi dan sebagainya. Ini tadi dari sisi ombak, dari sisi pantai. Tentu pasti cuaca iklim ini dampaknya kan nggak hanya di pantai sama aja Bu. Apa saja Ibu selain itu sih Bu? Sebetulnya ada juga dampak di udara untuk penerbangan. Okay. Namun sebelum membahas penerbangan, ini masih di pantai, ini ada yang perlu diwaspadai. Misalnya ini di Laut Jawa, ya. Laut Jawa ini kan biru, berarti ketinggian gelombangnya hanya setengah meter. Namun hari ini, sejak beberapa hari yang lalu, nanti sampai diperkirakan tanggal 13 Juli, Juli. Ini kan bulan purnama. Itu terjadi pasang maksimum. Banjirop. Banjirop. Bahasa gampangnya banjirop ya. Sehingga waspada banjirop, bukan gelombang tinggi tapi banjirop. Banjirop itu pun sangat mengganggu kan. Apalagi kalau tanggul lautnya itu jebol, bisa jebol. Dan apalagi kalau dari darat hujan. Air hujannya akan mengalir ke laut ya, tertahan oleh banjirop. Jadi tidak bisa lepas ke laut, jadi tergenang di pesisir. Areanya sama saja atau beda? Areanya di pantai, di 20 provinsi, di pantai-pantai selain Jawa juga di Maluku, kemudian Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan ya. Jadi ada total ada 20 provinsi. Kami sudah keluarkan list peringatan dininya ada. Cek di info BMKG, baik di aplikasi mobile phone atau di website ataupun di sosial media. Berarti termasuk yang selama ini sebetulnya daerah lain juga sama banjirop kan, tetapi yang lebih banyak orang tahu karena kebetulan berdekatan dengan kantor-kantor pusat media itu kan Jakarta, daerah Jakarta Utara, Semarang, Pantura itu berarti potensi itu. Iya. Mudah-mudahan tidak separah yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya ya. Mudah-mudahan udah ada antisipasi yang lebih baik ya, karena kan BMKG sendiri selalu memberikan informasi Bu ya. Betul. Nah, dari Rob boleh lanjut lagi? Udara boleh. Silakan. Ini gambarnya beda lagi. Beda lagi. Ini dengan satelit ya, tapi sudah dianalisis kalau yang tadi untuk laut itu harian sampai berapa hari ke depan ya? Sampai 10 hari ke depan. Kalau ini jam. Karena kalau penerbangan ini harus akurasinya tinggi dan rentang waktunya tidak bisa terlalu panjang ya. Jadi skala jam. Ini sampai 6 jam ya, kira-kira sampai 6 jam ke depan. Saat ini tuh kita lihat mana tadi? Aku nggak bisa. Maluku. Ini nih ada ini apa kayak ini kelihatan ungu, ini dibatasi ungu. Dan ini awan tebal nih ya, awan tebal. Dan di sini kelihatan ada tanda-tandanya. Ini adalah zona di Maluku Utara yang diprediksi akan mengalami turbulensi atau ada awan-awan tebal cumulonimbus. Jadi menimbulkan guncangan dan kilat petir. Nah ini untuk penerbangan kan perlu diwaspadai. Namun informasi ini sudah bisa diakses langsung oleh para pilot, ya, lewat ada sistemnya khusus, sehingga biasanya beberapa jam sebelum pesawat itu diterbangkan, 6 jam ya, itu pilot itu sudah menerima informasi ini,
sehingga bisa merencanakan lintasannya akan lewat mana. Apakah harus dihindari atau kalau harus tetap lewat situ harus bagaimana, jam berapanya itu harus dipertimbangkan. Jadi ternyata dengan sekarang perubahan cuaca, pengaruhnya ternyata banyak sekali ya. Betul. Mulai dari darat, ada longsor, ada banjir, ada juga ombak tinggi, gagal panen, ya kan? Banyak sekali rupanya. Lingkungan rusak. Gitu, ya. Nah Bu, kalau boleh saya ke Ibu istilahnya, Ibu yang sebagai ahlinya di sini, kepada pemirsa kita ataupun kepada masyarakat atau pemerintah, apa sih Bu yang perlu diwaspadai ke depan biar bisa mengantisipasi atau apa istilahnya ya? Mengantisipasi memitigasi gitu. Dari musibah. Betul, istilahnya sedia payung sebelum hujan bahasanya lah. Ya. Apa saja Bu kira-kira ke pemirsa kita Bu? Iya, kalau dari sisi masyarakat, kami mohon terus agar memonitor perkembangan informasi cuaca dan iklim. Karena beberapa tahun terakhir ini kan dinamikanya sangat cepat ya. Dan karena sangat cepat, sering kompleks, tiba-tiba berubah. Jadi prediksi itu kan menjadi harus selalu diupdate. Ya, harus selalu diupdate. Berarti harus sering memonitor perkembangan informasi tadi. Manfaatnya apa? Contohnya dari aplikasi mobile phone Info BMKG, kita bisa tahu setiap desa atau kecamatan di wilayah Indonesia, kondisi cuacanya hari ini sampai 6 hari ke depan, setiap jam atau setiap 3 jam, itu akan diketahui bagaimana kondisi hujannya. Apakah hujan ringan, lebat, apa ekstrim, atau cerah berawan. Kemudian arah dan kecepatan anginnya seperti apa, membahayakan tidak, kemudian kelembapan udaranya seperti apa, suhu udaranya seperti apa, itu ada semua. Sehingga apalagi mau berwisata, mau olahraga, mau kegiatan outdoor, itu bisa dicek di situ melalui aplikasi mobile phone Info BMKG ataupun melalui website BMKG. Kemudian juga untuk kondisi gelombang di laut, itu bagaimana kondisi gelombangnya, bahkan para nelayan itu sudah keren, nelayan di Kupang itu sudah mempunyai sistem itu. Ya, beliau-beliau bisa mencek kalau akan melaut, Bu hari ini kami nggak bisa melaut karena BMKG menyampaikan bahwa gelombangnya masih tinggi. Terus kapan Bapak bisa melaut? Kalau menurut informasi ini 2 hari lagi baru bisa gitu. Jadi mereka juga bisa menyusun perencanaan saat tidak melaut, membenahi kapal-kapalnya ini. Nah, masyarakat pun juga bisa menyusun perencanaan kegiatannya ke depan. Jadi mohon dibiasakan itu, karena semakin kita perlu tahu, apalagi kalau ada peringatan dini cuaca ekstrim, lalu potensi banjir. Nah, ini juga dengan pemerintah daerah, itu beberapa hari sudah mengetahui, sudah bisa siap pompa, perahu karet, ya, atau melakukan trimming pohon-pohon karena ada angin kencang. Nah, ini mohon langkah antisipasi ini terus digencarkan. Demikian. Oke, Bu, kalau bagi misalnya mereka yang kurang paham lah dengan teknologi ya, kalau saran yang paling simpel apa Bu? Mereka kan belum tentu semuanya paham ngecek ini, ngecek itu, tapi mereka udah kepingin mungkin bagi mereka yang petani, mereka akan berladang, tetapi ternyata ladangnya itu di daerah tebing-tebing kan gitu. Atau mungkin nelayan yang belum paham banget itu, mereka tetap mau melaut dan sebagainya. Tetapi yang paling waspadain dengan sekarang kalau misal kita ngomong tanda-tanda alam yang paling gampang, kalau bagi yang tahu apa yang perlu dilakukan mereka, Bu? Iya, jadi sebetulnya kalau ada peringatan dini itu ada SMS blasting juga. Oke. Kalau SMS blasting itu kan mereka pasif, tinggal baca waspada potensi angin kencang, hujan lebat. Kemarin itu juga ada SMS blasting. Betul. Itu kami siapkan juga. Nah, kemudian yang tadi aplikasi digital, dulu kita berpikir, masyarakat nanti kesulitan nggak paham. Sudah kami uji coba, jadi kami ada sekolah lapang iklim, sekolah sekolah lapang cuaca nelayan. Itu sebenarnya uji coba aplikasi kami itu. Orang zaman sekarang tuh nge-game, itu
Saya waktu itu di sawah-sawah, disapa ini. Ibu-ibu udah sepuh. Ibu-ibu udah sepuh itu ya, menyapa di sawah. Ibu, mari foto Bu, ini mau aku masukkan di IG, mau di Facebook. Itu di desa, Pak. Jadi menurut saya kalau dari segi digital, udah paham lah mereka ya? Udah cukup paham, itu udah sepuh yang pakai jari, pakai caping. Minta foto karena biar masuk di Facebook. Aduh ya Allah, kita kalah ini ya, udah gitu. Nah, jadi insya Allah kami itu kalau melalui Instagram, melalui X ya, dulu Twitter, kemudian Facebook, saya nggak tahu Facebook masih masuk nggak ya kita. Pernah kita masukkan lewat Facebook, kemudian juga YouTube. Kan sekarang itu anak kecil aja ya, YouTube sampai sepuh-sepuh itu juga YouTube. Artinya bisa dipantul di ragam platform untuk info-info BMKG ya? Iya, ataupun di aplikasi mobile phone itu sudah banyak yang paham itu, insya Allah. Baik. Pemirsa, kayaknya Bu, kita juga udah cukup lama ngobrol-ngobrol, nggak terasa udah 1 jam nih Bu. Gini, kita kok pengen lebih lama lagi, tapi kayaknya kita juga udah sama-sama capek dari tadi berdiri Bu. Suaranya Bapak udah ya betul suaranya. Apalagi saya juga tambah pusing lihat gambar ini, karena ini tapi minimal saya berterima kasih sekali. Sama-sama. Bisa dapat penjelasan dari Ibu tentang bagaimana cuaca dan bagaimana cara membacanya. Jadi paling tidak harapannya kami juga pemirsa bisa lebih waspada ya Bu ke depan untuk melangkah atau membuat rencana-rencana baik yang mau liburan, mau bekerja, mau perjalanan ya, karena semua terpengaruh. Tetapi yang pasti kita pembahasan ini Bu ya, kita tidak menakut-nakuti sekali Bu ya, tapi kita hanya berbagi informasi demi pemirsa semuanya biar kita mudah-mudahan terhindar dari semua dari yang tidak kita inginkan. Saya terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya di One on One dan sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam.